Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inimantus Nisa Nur Afifatul Rahmah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkap beliau adalah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau putra dari Abu Soleh Musa Jangki Dausar bin Abdullah dan Sayyidina Fatimah binti Sayyid Abdullah Al-Saumai Al-Zaid. Beliau lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Jilen. Beliau waktu menetap di kampung Jilen sampai berumur 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, beliau pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau sejak dini sudah mempelajari banyak hal, seperti mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari bahasa dan sastra, dan beliau juga mengambil tarekat. Karena pendidikan tersebut mengantarkan beliau menuju ke posisi yang lebih tinggi, seperti beliau bisa mumpuni dalam berbagai ilmu. Beliau menjadi tokoh utama di mazhab Hambali hingga beliau menjadi rujukan mazhab. Beliau juga termasuk penulis yang produktif hingga beliau memiliki beberapa karangan kitabnya dan memiliki beberapa banyak murid yang mengikuti beliau. Beliau selama 40 tahun menyampaikan nasihat-nasihat di madrasah miliknya sekitar sejak tahun 521 sampai 526 Hijriah. Beliau tidak pernah menyisihkan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, petunjuk kepada muridnya. Di kalangan tasawuf, beliau dijuluki sebagai Sultan Al-Aulia atau Raja Para Wali. Kedudukan tersebut dicapai karena beliau memiliki akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah. Beliau mengembangkan tasawuf berupa tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai mahom makrifat di sisi Allah. Beliau juga berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Ajaran beliau tidak hanya memandang Islam dari satu aspek, namun dari dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah. Dua-duanya harus dikerjakan secara seimbang. Misalnya, toharoh artinya bersuci. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dapat dilakukan dengan mandi dan wudu. Kedua, penyucian diri batin dilakukan dengan menumbuhkan rasa kesadaran diri bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran tersebut adalah dosa yang harus dibersihkan dengan meminta ampun kepada Allah dengan melalui
tobat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf beliau adalah aspek formal dalam ajaran fikih. Sedangkan konsep batiniah merupakan substansi tasawuf. Konsep lahiriah disebut ajaran syariat dalam istilah tasawuf. Sementara itu, konsep batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selalu selaras dengan fikih syariat Islam. Namun, syariat tanpa hakikat dianggap kosong, tak bermakna, sementara hakikat tanpa syariat adalah batal serta tidak berdasar. Dalam ajaran beliau, pengalaman fikih saja tidak cukup. Sebab karena bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis sejarah Islam yang mendalam. Untuk menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu beliau juga tidak mengedepankan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.